Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini, kami ingin mengupas lebih dalam lagi tren pelestarian bebek dua langkah Jepang yang lagi digandrungi warga Wakanda dari Zimbabwe sampai Hawaii saat ini, yang lagi diburu dan hampir masuk dalam kategori punah. Dan kabarnya guys, perburuan liar bebek dua stroke Jepang ini akan dilarang UNESCO. Jadi sebelum benar-benar dilarang, segera berburu dan miliki guys. Tapi hati-hati, bebek dua tak Jepang yang satu ini larinya cepat, minumnya juga banyak, jadi boros guys. Siapkan mental dulu sebelum memasukkan bebek Jepang dua stroke ini ke garasimu guys. Oke, pada dasarnya pelestarian bebek dua tak dibagi dalam 4 kategori, yaitu yang pertama itu original look, yaitu yang mengutamakan keoriginalitasnya, kemudian restorasi, yang ketiga resto mode, dan keempat modifikasi guys. Nah, akan kita kumpas keempatnya tentang definisi, kelebihan dan kekurangannya. Tapi sebelumnya, bagi yang belum, silahkan untuk like, share, dan subscribe-nya agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel guys. Yang pertama dari pelestarian bebek dua tak Jepang yang akan kita bahas ini adalah original guys. Semua pasti paham lah sebenarnya dari konsep original ini, dimana sebenarnya adalah mempertahankan kondisi motor tanpa merubah apapun dari keadaan pabrikan, baik itu cat, stiker, spek mesin, dan lain-lain. Jika menganut paham ini, seharusnya tidak ada yang diubah sama sekali dari pabrikannya guys. Nah, dikarenakan patron dari original ini yang memegang teguh nilai originalitasnya, maka banyak yang membiarkan motornya itu catnya itu buluk, stikernya itu sudah terkoyak-koyak, tapi dipandang masih original. Nah, yang lebih hebat lagi, ada tipe kolektor atau pemilik motor bebek Jepang ini yang 100% original dan masih sangat layak-layak pakai. 90%-nya masih seperti keluar dari dealer guys. Itu pernah saya lihat guys, dan saya tawar itu nggak boleh, anaknya nggak boleh, bapaknya nggak boleh, susah pokoknya. Nah, kalau yang ginian itu pasti harganya akan tinggi guys, meskipun itu alpha, harganya itu sangat tinggi guys. Tapi ya kalau ketemu sama tim yang ikut-ikutan dua tak, belum tahu atau bocil-bocil itu, bisa-bisa saja barang yang original super ini ditawar harga kiloan guys. Dan biasanya nawarnya itu sadis guys. Misalkan harganya itu original itu 10 juta, dia nawar 1 juta guys. Tega-teganya nawar kayak gitu, biasa itu guys. Nah, saat ini banyak yang sudah menganut paham original ini guys. Nah, apakah paham ini yang kalian pakai guys? Komentar ya guys kalau jika kalian termasuk yang memakai paham ini. Yang kedua adalah paham pelestarian konsep restorasi. Nah, paham restorasi ini sebenarnya hampir sama dengan konsep original yang sama-sama menjadikan pelestarian bebek Jepang dua tak mereka tetap orisinal. Namun jika paham original itu tidak ada ubahan apapun seharusnya dan tetap mempertahankan bawaan pabrik, maka konsep restorasi ini pada dasarnya adalah memperbaiki motor yang sudah tidak layak, kemudian diperbaiki untuk dibuat seperti keluaran dealer atau pabrik dan tidak menambah aksesoris apapun tanpa kecuali. Konsep sederhananya hanya mengembalikan ke kondisi awal tanpa tambahan non pabrik, baik itu warna, cat, stiker, hingga spek-spek mesin, perangkat kaki dan lain-lain. Itu diusahakan harus seperti keluaran pabrikan guys. Nah, pakem restorasi seharusnya seperti ini, mengembalikan ke apa adanya, ke posisi pabrik. Karena jika sudah ditambah hal-hal lain, namanya juga sudah bukan restorasi guys. Nah, apa ada di antara kalian yang termasuk pelestari bebek dua stroke Jepang ini menganut paham restorasi guys? Nah, absen di komentar ya guys. Kemudian yang ketiga guys adalah pengembangan dan restorasi, yaitu resto mode. Jika restorasi hanya memurnikan ke desain dan spek pabrik dari awal, maka resto mode ini akan mengembangkan apa yang dirasa kurang dari desain pabrik. Maka jika ada yang kurang-kurang, mereka akan melakukan upgrade, atau jika ada sesuatu bawaan pabrik yang dirasa mereka tidak suka,
maka akan mereka kurangi atau mereka tambahi sesuai dengan selera mereka. Makanya konsep ini dinamai konsep mood atau resto mood. Namun perlu diingat, konsep resto mood ini akan tetap membawa garis besar desain pabrik dan hanya akan melakukan upgrade tanpa banyak melakukan ubahan besar-besaran pada motornya guys. Dan jika dilihat sekilas masih seperti motor bawaan pabrik, namun jika dicermati Ya, seperti ini, maka akan banyak part upgrade yang tertanam di bebek Jepang mereka. Nah, ada di antara kalian yang termasuk mengaplikasikan konsep ini guys? Absen di komentar ya guys. Nah, yang keempat atau terakhir adalah pelestarian bebek Jepang yang lebih ekstrim dari resto mood, yaitu modifikasi. Entah itu modifikasi ekstrim atau modifikasi moderate, dimana basicnya sama saja, yaitu mengubah motor ke kondisi sesuai kemauan mereka. Tidak peduli bentuknya mau bagaimana, yang penting basicnya motor 2 tak. Nah, modifikasi semacam ini sering dipakai anak-anak trail pada zaman duluan, atau sekarang banyak anak-anak ereking itu guys menggunakan modifikasi ini. Kaki-kaki diganti dengan yang aluminium, kaki-kaki diganti dengan pelek-pelek yang besar, stop lamp diganti dengan mika, lampu nih diganti dengan mika sokle dan lain-lain. Nah, jika di zaman dulu konsep modifikasi ini dipakai untuk anak-anak di zaman 90-an, di 90-an ya guys, itu dipakai anak-anak untuk modifikasi Force One dibikin trail. Satria 2 tak juga banyak yang dibikin trail, itu dipakai untuk grass track guys. Atau kalau zaman sekarang motor 2 tak itu mesinnya dioplos untuk drag 2 tak. Atau misal ada yang buat basic alpha itu dibuat body Vega. Pernah lihat ini aku di YouTube guys. Mungkin pemiliknya ada yang lihat video ini, silahkan guys. Ini konsepnya udah modifikasi. Nah, konsep modifikasi ini juga sering ngecat motornya pakai warna-warna di luar pakem pabrik. Apa yang mereka mau, tidak ada batasan jika berhadapan dengan penyuka konsep modifikasi ini guys. Nah, apakah kalian termasuk tipe ini guys? Absen di komentar ya guys jika kalian termasuk pengguna konsep modifikasi ini. Itu tadi 4 konsep pelestari bebek Jepang 2 tak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di konten vintage Sentinel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.